الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قوة الصلاة قوة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله
ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم ومما أخرجنا لكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwani jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih lanjutkan beberapa inspirasi dari rangkaian perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan merekam satu peristiwa penting yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala seperti memang menyiapkan bagaimana alam ini siap sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memang mengutus seorang Rasul yang akan menjadi ikon perubahan dunia. Jadi dunia sebelum dan setelah Rasulullah itu memang benar-benar berbeda. Kenapa kita perlu sampaikan ini? Ada dua sikap yang akan berpengaruh dalam hidup seorang mukmin ketika dia faham tentang hal ini. Yang pertama adalah akan lahir sikap optimis di dalam diri mereka. Kenapa? Sebab lihat bagaimana segelap apapun kehidupan, dia bisa berubah. Maka kita tidak boleh berputus asa menjadi penggerak kebaikan. Rasulullah itu benar-benar sendiri. Sebab dia terputus dari atas, tidak punya ayah, terputus dari samping, tidak punya saudara, terputus dari bawah, karena tidak punya anak laki-laki sampai dewasa. Tapi lihat bagaimana alam yang sangat gelap ketika itu dapat berubah menjadi terang. Kenapa? Karena ada kegigihan dalam diri Nabi SAW. Artinya, setiap orang yang mendengar sejarah kehidupan Nabi SAW dan bagaimana alam berubah, dia jadi berpikir. Tidak mungkin dia berkata, Ustaz,
Kalau keluarga saya tuh udah mustahil saya bisa ubah. Jangan ada perasaan begitu. Ustaz, aduh kalau anak saya udah susah banget, nggak bisa lagi saya bilangin ke dia. Nggak ada begitu. Kamu punya banyak instrumen. Apa kata Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kuncinya adalah terus amar ma'ruf dan bersabar akan hal itu. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar akan hal itu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada kesabaran dalam ketangguhan berdakwah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga walaupun dunia pada saat itu sangat gelap, tapi mulai satu persatu Nabi sabar. Dan sabar Nabi itu adalah sabar yang aktif. Kita ini banyak salah memahami sabar. Sabar dipahami sebagai sesuatu yang pasif. Tidak, sabar itu bergerak. Sabar itu aktif. Ya, saya bangunin anak saya, nak bangun nak. Entar Pak, masih lemas banget. Dia bilang begitu kan. Kalau saya nggak sabar, saya langsung pergi ke masjid. Tapi saya sabar. Saya wudhu dulu, kemudian sholat sunnah dulu. Saya bangunin lagi, nah ayo sholat. Terus dia bilang, sabar Pak. Sabar itu bergerak. Sabar itu bukan diam. Kalau kamu masih tidur, kamu nggak sabar. Jadi sabar itu bergerak. Karena itu di dalam Al-Quran. Ini ajaib sekali. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk berjuang itu dikaitkan dengan tentang kesabaran. Innal ladzina ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, teguhkan kesabaranmu dan jadi yang paling depan. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jaga perbatasan. Jadi yang berada paling depan, yang berjuang menghadapi musuh, itu yang paling sabar. Bukan musuh datang, udahlah kita sabar aja lah, nggak bergerak. Itu namanya tidak sabar. Sabar itu bergerak. Nah, jadi kita disuruh untuk terus amar ma'ruf nahi munkar. Kita terus menjaga kesabaran kita. Terus kita punya doa. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW ketika dari Taif tidak ada harapan sama sekali, tidak ada orang yang beriman kepada dia. Lalu datang tawaran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kalau Nabi mau, malaikat gunung dapat membalikkan tanah Taif dan tanah Mekah. Selesai urusan Nabi. Nabi saat itu seperti tidak ada pilihan lagi. Kenapa? Karena dia dilempari dari Taif, tidak mungkin bisa masuk lagi ke Taif, tapi beliau juga diancam di Mekah, tidak bisa masuk Mekah. Itu bingung Nabi ketika turun dari Taif itu mau kemana. Hingga Jibril turun bersama malaikat gunung. Subhanallah. Lihat Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kesusahan Rasulnya. Langsung Allah turunkan dua malaikat itu. Artinya begini. Berbeda kalau sekiranya yang turun itu malaikat Jibril sendiri. Lalu malaikat Jibril bilang begini. Ya Rasulullah, Allah mendengar doamu. Allah melihat keadaanmu. Kata Allah, kalau mau dibalikkan tanah Taif dan tanah Mekah, akan dipanggil malaikat gunung. Ini tidak begitu. Malaikat gunungnya langsung ada bersama Jibril. Seolah-olah Allah juga merekomendasi, Muhammad, kalau kamu mau nih, malaikatnya udah siap. Paham nggak? Beda dengan malaikatnya belum ada, nanti kalau Muhammad mau baru dipanggil. Tidak. Memang malaikat Jibril dan malaikat gunung itu sama-sama datang barengan kepada Nabi. Tapi apa yang dipilih oleh Nabi? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa. Kata Nabi, bal arju an yukhrija min aslabihim qaumun ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi ahad. Aku justru berharap dari tulang sulbi musuh-musuh itu sekarang justru akan lahir keturunan yang beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepada Dia. Itu doa Nabi. Dan lihat doanya, makbul. Jangan capek kita berdoa untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk lingkungan di sekitar kita. Jangan kerjanya cuma mengutuk, kerjanya cuma memberi kata-kata negatif, kata-kata yang kasar untuk merespon kejadian-kejadian yang tidak baik. Jangan. Ada instrumen doa, berdoa kita. Waktu Nabi wafat, selain kota Madinah, yang tidak ada yang murtad adalah kota Mekah dan kota Taif yang didoakan Nabi itu. Dan lihat bagaimana dari musuh-musuh Islam, dari doa Nabi ini, dari tulang sulbi Abu Jahal
lahir Ikrimah bin Abi Jahal, seorang pejuang Islam. Dari tulang sulbi Al-As bin Wa'il, musuh utama Islam, lahir Amr bin As yang menaklukkan Mesir dan Afrika Utara. Dari tulang sulbi Walid bin Al-Mughirah, ya, dari tulang sulbi Utbah bin Rabi'ah, lahir Hudzaifah bin Utbah. Dan banyak lagi dari doa itu. Jadi kita harus terus optimis. Kalau melihat keadaan dunia sebelum Nabi seperti apa, keadaan dunia setelah Nabi seperti apa, optimis. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ini lebih penting lagi bagi kita. Kita faham tentang hal ini akan melahirkan rasa syukur kepada Allah bahwa Allah mengutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita jadi pengikut beliau. Itu nikmatnya luar biasa. Kita nih, seberapa kita ini berjasa kepada Islam? Membela perjuangan Nabi, nggak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan Abu Thalib. Tapi Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Kita dipilih pada hari ini. Jadi jangan sampai kita merusak pilihan itu. Kita mestinya memelihara baik-baik sebagai bentuk rasa syukur kita. Kita kalau sudah dikasih sesuatu yang sangat berharga, apa yang kita lakukan? Kita jaga baik-baik barangnya, kita rawat, kita pelihara. Kenapa? Karena kita ini berharga. Apa yang lebih berharga di dunia ini selain kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa? Coba banyak di sekitar kita sama seperti kita. Otak mereka mungkin lebih bagus. Akal mereka mungkin lebih tajam. Tapi siapa yang dipilih bersujud kepada Allah pada subuh hari ini? Siapa? Kita dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sesuatu yang kecil. Jadi tanamkan rasa syukur itu. Keadaan dunia pada saat itu memang benar-benar luar biasa. Kita tahulah bagaimana keadaan di Romawi, bagaimana di Persia, bagaimana di Mekah. Ini nggak saya jelaskan. Saya cuma sampaikan pagi hari ini satu kejadian yang terjadi di kota Mekah 50 hari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Apa itu? Kejadian pasukan bergajah masuk Mekah, dipimpin oleh Abraha ibn As-Sabah. Dia ini seorang gubernur Najasyi yang ada di wilayah Yaman. Ini ceritanya panjang sekali. Tapi saya ingin sampaikan bagaimana kemudian mereka itu mencoba masuk Mekah, tapi kemudian gagal. Allah rekam itu dalam surat Al-Fil. Allah berkata, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya ingin fokus kepada bagaimana cara Allah bercerita tentang hal ini. 7 menit lah saya minta waktu. Allah berkata kepada Nabi begini, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah? Perhatikan, indah sekali. Apakah engkau tidak melihat? Apakah Nabi melihat peristiwa itu? Lihat nggak Nabi? Kejadiannya 50 hari sebelum lahir. Lihat tidak Nabi? Tidak. Tapi kenapa Allah gunakan kata, apakah kamu tidak melihat? Kalau di buku-buku tafsir disebutkan, artinya adalah alam ta'alam. Apakah kamu tidak tahu Muhammad? Bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah? Tapi kenapa Allah tidak berkata alam ta'alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tapi Allah bilang, apakah kamu tidak melihat? Padahal maksudnya, apakah kamu tidak tahu? Kenapa? Sebab bagi orang mukmin segala informasi dari Allah, keyakinannya seperti dia melihat langsung hal itu. Paham nggak? Nabi cuma mendengar dari orang lain kejadian ini. Dia dengar dari kakeknya, dia dengar dari mamanya, ya kan? Artinya alam tasma'. Lebih tepatnya, apakah engkau tidak mendengar Muhammad? Bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah? Allah tidak gunakan itu. Saya berikan contoh. Ada satu orang, teman saya datang bilang begini, tadi ada kecelakaan antara bis dengan mobil warna kuning. Kamu tahu dari mana? Aku dengar kawanku bercerita. Dia bilang begitu. Tiba-tiba ada saudara saya yang lewat di situ bilang begini, bukan warna kuning, warna biru. Saya ngelihat sendiri. Lebih kuat yang melihat sendiri atau dengar kawan?
lebih kuat dengar sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaupun kamu tidak melihat, tapi kalau kamu mendengar dari Allah informasinya, tingkat keyakinannya seperti kamu melihat sendiri. Ada nggak keraguan di dalam diri bapak ibu semua bahwa saya sekarang sedang pegang handphone? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Anda lihat sendiri. Sorga itu kita cuma dengar dari Allah. Tapi kita yakin tidak ada sama sekali 1% pun dalam diri kita ini. Jangan-jangan sorga itu nggak ada. Nggak ada. Neraka itu cuma kita dengar. Malaikat. Mana ada bukti malaikat ada? Mana? Tidak ada. Hal gaib itu. Kita dengar. Tapi kita yakin malaikat itu ada. Saya yakin kita ada handphone di tangan saya. Subhanallah, lihat. Allah pilih kata, apakah kamu tidak melihat? Memang harus segala informasi wahyu seperti keyakinannya seperti kita melihat langsung itu. Ainul yaqin tingkatnya. Dan Allah berkata, kaifa. Kaifa itu how. Bagaimana. Jadi Allah ingin kita fokus bukan apakah kamu tidak tahu apa yang Allah perbuat kepada ashabul fil. Apa yang Allah perbuat? Allah hancurkan mereka. Enggak, Allah tidak suruh kita lihat apa yang Allah lakukan. Tapi bagaimana cara Allah memperlakukan ashabul fil. Lihat nasib orang yang merasa gagah, merasa kuat, menentang kebenaran, menentang Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan syariatnya, menghancurkan rumahnya, menghancurkan kitabnya. Bagaimana cara Allah menghancurkan mereka? Ini panjang kalau kita cerita tafsirnya luar biasa. Saya ambil contoh dari ayat ini. Bagaimana cara Allah memperlakukan ashabul fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami jadikan kaid mereka itu sia-sia? Apa arti kaidun? Kaidun itu artinya perlawanan lewat belakang. Jadi melawan, seseorang melawan itu ada dua. Muwajahah artinya konfrontasi, kaidun makar. Apa arti kaidun? Makar. Apa beda muwajahah dengan kaid? Kalau musuh seimbang itu namanya muwajahah. Berantem yuk, paham nggak? Itu muwajahah, itu berhadapan-hadapan. Tapi kalau anak kecil dendam sekali sama orang gede, dia dari belakang, tunggu nanti malam, dia sedang jalan, aku dari belakang bisa pukul dia pakai kayu, paham? Itu namanya kaidun. Perhatikan, Raja Abraha bawa pasukan besar dengan gajah yang sangat gagah. Allah sebut kaidun. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah. Sekuat apapun Zionis, sekuat apapun Amerika, sekuat apapun Soviet, sekuat apapun Cina, kalau kamu semua yang kamu lawan adalah Allah, yang kamu lawan adalah rumah Allah, yang ingin kamu hancurkan adalah rumah Allah, itu namanya kaidun. Kecil sekali kamu di sisi Allah. Jangan putus asa. Kalau ada orang yang musuhi agama ini, jangan. Kaid bagi Allah. Buktinya lihat ayat berikutnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Perhatikan jamaah, ini indah sekali. Burung itu ya, burung-burung yang kuat, yang besar, itu biasa terbang sendirian. Enggak. Raja Wali itu biasa 1 atau 2. Burung Garuda itu. Tapi kalau burung yang lebih kecil, dia biasanya berkelompok. Burung yang lebih kecil lagi, dia berkelompok lagi. Berbentuk huruf V. Kenapa? Untuk memecah tantangan angin. Jadi yang burung paling depan itu paling kuat. Terus nomor 2, nomor 3, terus begitu. Itu urutannya itu. Jadi burung yang lemah, yang kecil, itu datangnya ababil. Rombongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada tentara besar pakai gajah burung kecil-kecil. Allah ingin menghinakan mereka. Allah mampu nggak mengirim untuk mereka itu monster-monster besar atau burung-burung monster? Mampu. Tapi orang akan bilang wajarlah kalah gajah. Burungnya gede-gede. Enggak, Allah hinakan mereka. Allah kalau mau melawan kalian, wa ma ya'lamu junudahu illa hu. Tidak ada yang tahu jenis tentara Allah kecuali Allah. Namrud mati dengan apa? Pelan-pelan masuk ke hidup. Firaun mati, air, sumber kehidupan. Remeh sekali bagi Allah. Kamu mau melawan Allah, Allah dapat gunakan makhluk yang paling lemah untuk menghancurkan kamu. Ini penghinaan benar-benar.
Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah kirimkan, lempar dengan batu-batu sijil. Sijil itu apa? Arti sijil diantaranya masjul, sesuatu yang stamp. Jadi di batu-batu itu sudah ada nama mereka semua. Gak mungkin salah sasaran. Netanyahu, kemudian siapa lagi gitu kan. Itu semua udah ada tuh. Gak mungkin salah. Jadi jangan ngira bahwa Anda bisa lolos. Kalau Anda buat makar dengan agama Allah, Anda bisa lolos. Di depan hukum, oke. Di Dewan Keamanan, bisa. Di pengadilan internasional, mungkin bisa. Tapi, di sisi Allah, sudah ada nama semua. Allah berikan itu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lihat bahasa Quran. Maka, dia jadikan seperti asfin yang sudah dimakan. Coba antum baca terjemahan. Gak mungkin antum paham. Asf itu apa? Asf itu daun-daun atau apa makanan burung itu, ilalang atau apa gitu. Makul itu sesuatu yang sudah dimakan. Artinya apa? Makanan yang sudah dimakan keluar jadi apa? Kotoran. Tapi Al-Quran tidak menggunakan kata itu karena dia kitab agung. Allah memang gunakan kata-kata itu yang sopan. Allah bilang mereka itu seperti kotoran burung. Subhanallah. Memang hancur sehancur-hancurnya. Itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memang ini tentang mental kaum muslimin hari ini. Seberapa kita ini yakin ketika kita membaca ayat in tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu. Kalau belum datang bantuan Allah, coba koreksi diri kita. Kita ini sebenarnya bantu Allah atau bantu ego kita, partai kita, nasionalisme kita, apa kita, gitu yang kita pikirkan. Kita harus fokus, yang kita bantu adalah agama Allah, yang kita tinggikan adalah kalimat Allah. Seberapa kita yakin ketika Allah berkata, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, menolong orang-orang mukmin. Kalau belum datang pertolongan, seberapa keimanan kita, itu yang perlu dikoreksi. Sebab janji Allah tidak mungkin salah, tidak mungkin dia ingkari. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saudara, pagi ini mesti tertanam di dalam diri kita harapan optimisme lebih kuat serta kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah jelasin sirah 15 menit gimana? Awal lagi tuh.